5 penyebab utama channel YouTube kita tidak lolos monetisasi, atau bagi yang sudah monetisasi bisa di desmonet. Tonton hingga akhir, khususnya kepada teman-teman YouTuber pemula agar tidak menjadi YouTuber yang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Don GTO, teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas 5 hal ya. 5 hal video kita tidak lolos monetisasi atau di desmonet. Nah, pertama-tama teman-teman ketika kita membangun video atau membuat video, usahakan dan hindari jangan pernah ada konten yang namanya pornografi. Pornografi ini adalah urutan tertinggi bagi channel teman-teman yang akan diupload ke YouTube, pasti tidak bisa dimonetisasi, pasti tidak lolos monetisasi. Nah, apakah pornografinya itu dilakukan sendiri, apakah videonya orang lain atau artisnya orang lain, itu sudah dapat dipastikan tidak bisa dimonetisasi karena itu merupakan pelanggaran. Itu merupakan pelanggaran besar bagi komunitas YouTube. Jadi jangan coba-coba membuat video-video yang mengandung pornografi itu ya. Baik ucapan-ucapan, baik perilaku-perilaku yang mengandung pornografi. Isi channel yang kedua yang tidak bisa lolos monetisasi adalah mengandung tampilan berbahaya. Apakah itu adegan pemukulan, apakah itu adegan kekerasan, atau ini yang lagi seru kemarin kan ada video, contohnya video lagi kekerasan anak pejabat. Nah, itu kalau seandainya diupload di YouTube dan ingin dimonetisasi, pasti tidak bisa dimonetisasi teman-teman, tidak lolos ya. Seperti halnya juga ketika teman-teman ada kecelakaan di jalan raya, korbannya berdarah-darah, itu ditampilkan di dalam video, darah-darahnya jelas kelihatan, itu juga tidak boleh teman-teman, itu tidak lolos monetisasi. Nah, kalau seandainya itu memang harus ditampilkan sebagai informasi, ya di blur saja. Jadi pas bagian adegan yang kekerasan atau kecelakaan yang berdarah-darah itu di blur saja teman-teman. Jadi di blur saja. Makanya ketika ada wartawan itu kan videonya di blur, tidak boleh langsung ditampilkan di video-video karena mengandung unsur kekerasan. Nah, itu bisa jadi atau bahkan pasti tidak lolos monetisasi atau di desmonet ketika teman-teman sudah monetisasi. Isi video yang ketiga teman-teman, isi yang ketiga itu yang tidak bisa tidak lolos monetisasi adalah video yang mengandung unsur kebencian. Jadi jangan pernah membuat video yang mengandung unsur kebencian itu diupload ke video YouTube dengan tujuan dimonetisasi. Apakah itu kebencian antar ras, suku, agama, keturunan, itu emang ada mengandung kebencian di sana, itu juga tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Contoh saya benci dengan seseorang nih, saya benci seseorang, saya mengumpat seseorang, saya mengata-ngatain seseorang dan menyebabkan orang yang saya video tadi menjadi objek tadi, itu juga tidak bisa dimonetisasi teman. Jadi tidak bisa dimonet ya, tidak bakal lolos. Nah, makanya ketika kita bikin video itu di dalam YouTube, ya udah jangan pernah bikin konten-konten yang semacam itu. Happy saja, kita membuat konten yang happy, yang semuanya orang suka. Jadi daripada kita membuat konten-konten yang kontroversial ya, itu tidak perlu kita lakukan. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat adalah video yang mengandung hak cipta. Oh, ini pasti teman-teman. Kalau hak cipta udah itu melanggar emang melanggar kode pelanggaran YouTube ya. Atau bahkan bukan melanggar YouTube saja, itu melanggar haknya orang. Contoh yang mengandung hak cipta itu apa? Kebanyakan video-video yang mengandung hak cipta atau melanggar hak cipta itu adalah musik teman-teman, musik ya. Musik yang kita masukkan ke dalam video kita yang memiliki hak cipta itu merupakan karya orang lain. Nah, walaupun karya orang lain tersebut yang bersangkutan atau orangnya atau artisnya itu sudah mengatakan oh nggak masalah pakai saja, YouTube tidak mengenal sistem seperti itu. Ketika video itu sudah didaftarkan hak ciptanya
atau sudah dimiliki oleh seseorang, itu sudah pasti mengandung hak cipta. Apakah hak cipta dari artisnya, penyanyinya, apakah hak cipta dari musik koreografernya, atau mungkin bahkan arrangementnya musik itu secara keseluruhan itu adalah mengandung hak cipta. Jadi teman-teman ketika mengandung hak cipta itu pasti videonya tidak bisa dimonet. Begitu juga dengan video-video yang milik orang lain. Yang milik orang lain kita download ulang atau kita gunakan, yang isinya itu lebih banyak videonya orang lain daripada kita sendiri. Dan daripada konten kita sendiri yang asli itu juga tidak lolos monet, teman-teman. Contohnya, ketika teman-teman menggunakan video orang lain, itu mengomentari video orang lain contohnya. Ya, kalau teman-teman terpaksa harus mengomentari video orang lain, menggunakan video orang lain, itu porsinya sedikit sekali, teman-teman. Contohnya teman-teman video teman-teman sendiri sekitar 10 menit. Ya, videonya orang lain yang kalau mau kepake cuma 1,5 menit atau berapa detik itu masih bisa, masih lolos. Jadi asal tidak full videonya orang yang mengandung hak cipta itu tidak lolos. Cuman kalau hanya sedikit doang, contohnya kita mengambil cuplikan 2 menit atau 2 detik, contohnya 2 detik atau 3 detik, terus kita komentari, itu masih aman. Jadi masih aman untuk kita dimonetisasi. Itu teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan agar kita tidak menjadi YouTuber yang sia-sia. Sejak awal ketika kita membuat video-video harus diperhatikan aturannya. Jangan mengandung konten yang pelanggaran YouTube. Akhirnya kita nanti akan menjadi YouTuber yang sia-sia, sudah capek-capek namun kita tidak berhasil. Yang kelima, teman-teman, jadi video yang mengandung pesan ancaman, ya. Video yang mengandung pesan ancaman itu juga tidak bisa dimonetisasi. Contohnya pesan ancaman apa? Nah, contohnya kan ada ancaman ketika kamu tidak melakukan ini, nanti akan saya ancam begini-begini. Contohnya gitu. Pokoknya teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu pesan ancaman. Apakah ancaman berupa teror, apakah ancaman berupa hal-hal yang meresahkan, atau ancaman terhadap teman, atau ancaman terhadap siapapun, itu sangat tidak dibolehkan di channel YouTube kita, sehingga itu pasti tidak lolos monetisasi. Ataupun kalau teman-teman sudah monetisasi, sudah terlanjur, itu akan di-dismonet, teman-teman ya. Itu pasti akan di-dismonet. Jadi teman-teman agar kita tidak capek-capek namun tidak ada hasilnya, ya udah, itu tolong diperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi ketika kita membuat konten-konten agar channel kita itu aman, lolos, tidak ada kendala di akhir waktu kita akan mengajukan monetisasi. Yang terakhir, teman-teman, tambahan. Khususnya teman-teman yang sudah monetisasi, ini khusus yang sudah monetisasi saja ya. Jadi khusus teman-teman yang sudah monetisasi, itu kan kalau channel kita sudah dimonetisasi, artinya kita menjadi program partner YouTube. Jadi program partner YouTube. YouTube akan monetisasi, monetisasi channel kita itu kalau video kita itu channel kita aktif. Aktif apanya? Aktif kita ngupload video. Kita upload video. Makanya kita dianggap layak sebagai program partner YouTube yang melewati AdSense itu kan. Nah, itu makanya ketika teman-teman sudah monet channelnya, itu harus perhatikan kalau teman-teman sampai 6 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan berturut-turut full tidak pernah upload video satupun, ya, itu pasti akan di-dismonet, ya. Channelnya teman-teman akan di-dismonet. Sayang kan? Sudah kerja keras sekian lama untuk mendapatkan 1000 jam tayang, untuk mendapatkan 4000 jam tayang, 1000 subscriber, namun akhirnya di-dismonet setelah 6 bulan berturut-turut tidak melakukan upload video. Nah, itu pasti di-dismonet. Makanya kenapa di-dismonet? Ya, kita kan menjadi program partner YouTube tadi. Karena kita sudah menyatakan memenuhi atau kita bersedia menjadi program partner YouTube. Akhirnya kita 6 bulan tidak upload, ya itu pasti di-dismonet ya. Di-dismonet. Nah, itu saja teman-teman ya. Hal-hal yang harus kita hindari agar kita lolos monetisasi, dan begitu juga kita tidak di-dismonet ketika kita sudah berhasil monetisasi. Jangan lupa tolong dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Begitu juga bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel Don GTU. Terima kasih. Oh iya, ada video teman-teman di atas ya, kanan kiri, silakan ditonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.